Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Olan dari Teknik Elektronika 3C akan menjelaskan tentang konsep pengorganisasian. Pengertian dari pengorganisasian sendiri adalah perancangan struktur formal untuk mengelompokkan aktivitas dan mendelegasikan tugas dan wewenang. Jadi ketika kita ingin membuat CV atau membuat PT gitu, kita harus punya rancangan struktur yang formal. Ada ketua, ada bagian direksi, bagian dan lain-lainnya. Itu gunanya untuk apa? Untuk mengelompokkan aktivitas dan untuk mendelegasikan tugas dan wewenang dari masing-masing anggota. Tahapan proses pengorganisasian yaitu untuk memperinci seluruh aktivitas atau pekerjaan, pembagian pekerjaan. Yang ketiga, mengkoordinasikan pekerjaan. Beberapa aspek dari pengorganisasian yaitu yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja di sini itu maksud bagian organisasi dan bentuk bagian organisasi. Jadi pembagian kerja itu dibagi berdasarkan kedudukan anggota tersebut. Yang kedua, departementasi. Departementasi ada fungsional dan divisional. Fungsional itu yang masuk ke fungsi seperti misalkan HRD gitu. HRD itu fungsinya untuk rekrutmen dan lain-lain. Dan divisional itu pembagian divisi, misalkan untuk bagian kantor gitu. Untuk bagian kantor ada yang ngurusin akuntansi, dan itu divisi keuangan akuntansi, dan untuk mengurus mungkin surat-surat yang lain-lain. Yang ketiga adalah bagian organisasi proyek dan matrik. Ada organisasi informal, yaitu kelompok kerja formal dan informal. Ada juga ada fungsi dan permasalahan. Pembagian kerja, sinergi dari individu atau division of labor. Pembagian kerja itu merupakan sinergi dari individu. Terus bagian organisasi menggambarkan pembagian kerja, rantai perintah, dan tingkatan manajemen. Jadi adanya bagian organisasi ini membuat kayak siapa nanti nyuruh siapa yang di atas, siapa yang di bawah gitu. Itu akan nanti menimbulkan rantai perintah gitu. Terus bentuk bagian organisasi ada 3. Yang pertama, bentuk piramid. Tahu kan bentuk piramidnya segitiga itu, sederhana dan jelas, banyak jadi yang bentuk horizontal, aliran dari kiri ke kanan. Ada juga bentuk lingkaran, penekanan pada hubungan antar jabatan. Departementasi adalah pembentukan departemen berdasarkan fungsional, misalkan fungsinya untuk pemasaran, untuk produksi, atau gimana. Yang kedua, berdasarkan divisional itu ada untuk divisi produk, terus divisi keuangan, divisi wilayah, dan lain-lain. Departemen fungsional punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu menjaga kekuasaan dan kedudukan, terus spesialisasi sehingga efisien. Yang ketiga, mudah pengawasan dari manajemen fungsi. Kelemahannya dapat menciptakan konflik antar fungsi yang ada. Terus yang kedua, tanggapan datang lambat karena berjenjang. Yang ketiga, pandangan anggota tersebut kurang inovatif. Ini merupakan contoh yang piramid divisional. Departemen, contoh bagian organisasi departemen dan divisional antar proses. Presiden di sini, ini manajer umum divisi audiovisual. Di divisi audiovisual itu ada personalia, ada produksi, ada keuangan, ada pemasaran, dan semuanya. Tapi setiap
setiap pekerjaan itu dipegang oleh kepala divisi atau manajer umum. Struktur divisional kebaikannya memungkinkan tanggapan yang cepat, yang kedua pengembangan strategi yang khas, yang ketiga tanggung jawab dan prestasi kerja jelas, divisi mana yang untung atau yang rugi, cocok digunakan untuk yang cepat berubah. Kelemahannya memungkinkan konflik di antara tugas-tugas dan prioritas-prioritas. Yang kedua kurang jelas delegasi dan wewenang manajer divisi. Yang ketiga masalah alokasi sumber daya dan distribusi. Yang keempat duplikasi sumber daya dan peralatan. Struktur organisasi lainnya, struktur organisasi proyek, yakni pembentukan tim atau spesial untuk tujuan khusus. Yang kedua, struktur organisasi matriks. Karyawan punya dua atasan, rantai perintah pertama adalah fungsional, rantai perintah kedua adalah lateral. Kebaikan dari organisasi matriks adalah efisien dalam pemakaian manajer. Fungsional, yang kedua peningkatan pemahaman dan motivasi atas masalah strategik. Yang ketiga kerjasama antar disiplin. Kelemahannya membingungkan karena punya dua atasan. Yang kedua mutlak perlu koordinasi vertikal dan horizontal. Yang ketiga perlu keterampilan yang banyak. Kelompok kerja fungsional yaitu kesatuan tugas khusus, yakni yang menangani itu. Contoh panitia, ada panitia tetap dan panitia ad hoc. Terus ada lagi dewan atau komisi, itu contoh dari kelompok kerja fungsional. Dewan atau komisi bertujuan untuk mengelola organisasi kemasyarakatan. Komisi biasanya diangkat oleh pejabat atau pemerintah, yakni menangani tugas administrasi dan lain. Fungsi organisasi informal. Fungsi organisasi informal adalah untuk menegakkan norma sosial budaya. Yang kedua untuk dukungan ke tugas manajer. Yang ketiga komunikasi efektif. Yang keempat kepuasan anggota. Masalah yang ada dalam organisasi informal adalah penolakan atas perubahan dan banyak konflik dan lain-lain. Terima kasih, segitu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.